Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah alladzi an'amana bin ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku, para wargi semuanya, ikhwatu iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di episode kedua kita kali ini, iseng-iseng berhidayah, kita akan mencoba memetik hikmah dari apa yang saya rasakan. Sahabat-sahabat sekalian, saya sedikit bercerita saja dulu ya. Tahun 2010 saya melangsungkan pernikahan bersama istri saya. Di situ saya bahagia sekali, banyak sekali orang yang datang mendoakan saya dan istri. Namun selang beberapa waktu timbul sebuah pertanyaan. Pada saat kami menikah, banyak sekali orang-orang yang datang itu ya mendoakan agar rumah tangga kami bahagia, ya, sakinah, mawaddah, warahmah. Akan tetapi setelah itu saya bertanya, apakah ketika saya meninggal nanti orang yang datang akan sebanyak ini gitu ya? Apakah ketika saya meninggal nanti akan banyak orang yang mendoakan keselamatan saya seperti banyaknya orang yang datang ketika pernikahan kami di tahun 2010 silam. Nah, ikhwatu iman sekalian, apabila kita merujuk kepada Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, itulah kira-kira para sahabat jawaban dari pertanyaan saya itu. Apakah nanti ketika saya meninggal akan banyak orang yang datang menziarahi saya? Apakah ketika saya meninggal akan banyak yang mendoakan kebaikan untuk saya? Jawabannya ada di Quran surat Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Intinya ini adalah sebuah konsep, apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Apa yang kita tanam, maka itulah yang akan kita panen hasilnya. Selama kita berbuat baik kepada orang lain, maka niscaya hasilnya pun akan baik. Kalau kita berbuat buruk kepada orang lain, maka hasilnya pun akan buruk. Saya jadi teringat kebiasaan baik mama saya dan mertua saya. Mereka itu betul-betul sangat peduli terhadap tetangga, terhadap saudara. Kalau ada yang sakit itu mereka tidak pernah ketinggalan gitu ya. Tidak ketinggalan untuk bertakziah ya, untuk menjenguk. Maka ketika tahun 2018 atau 2019 pertama mertua saya masuk rumah sakit, kelingkingnya patah ya. Pada saat itu lagi gendong anak saya yang kecil, yang bungsu, jatuh, dan mertua saya yang refleks menahan ya agar anak saya yang masih bayi waktu itu tidak terbentur gitu ya. Akhirnya mertua saya refleks menahan tangannya dengan sambil masih melindungi anak saya yang bungsu, dan qadarullah kelingkingnya patah. Ya alhasil 3 hari dirawat gitu ya, dirawat di rumah sakit, dioperasi. Dan alhamdulillah banyak tetangga, kerabat yang menjenguk ke rumah sakit. Kemudian sebelum pandemi COVID-19,
mama saya juga masuk rumah sakit. Diagnosa dokter terkena TBC usus. Jadi gejalanya seperti orang yang sakit mah, makan keluar lagi, makan keluar lagi. Nah, ternyata terkena virus dan didiagnosa terkena TBC usus. Alhasil 2 minggu mama saya masuk rumah sakit dirawat, dan alhamdulillah pada saat mama saya dirawat sama banyak yang nengok, kerabat, saudara, alhamdulillah. Bahkan bibi saya yang jauh dari Batam pun sengaja ke Bandung gitu ya untuk nengok mama saya. Nah, sahabat sekalian, dari cerita saya barusan bisa kita petik hikmah bahwa apa yang kita tanam, apa yang kita berbuat selama hidup kepada tetangga kita, kepada saudara kita, selama itu perbuatan baik, insya Allah Allah akan membalasnya dengan kebaikan pula. Tapi ketika kita berbuat buruk kepada tetangga, kepada saudara, niscaya balasannya pun akan buruk. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam episode kedua kali ini saya mengajak kepada sahabat-sahabat semua, para wargi, ikhwatu iman sekalian, mari kita sama-sama menanam kebaikan selama sisa hidup kita, selama sisa umur kita, selama kita masih punya kesempatan hidup. Mari kita isi hidup kita ini dengan hal-hal baik. Mari kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat, terutama di bulan Ramadan ini. Pahala kebaikannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang ingin saya sampaikan di episode kedua ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang keliru itu datangnya murni dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.